tapi daya itu eh, dari dari lebih banyak dari sumbernya ya, dari sumbernya. Oh, ini daya rusaknya sekian gitu ya, ada daya hancurnya sekian gitu. Em, si sumbernya ini kalau di gelombang bisa aja lokasinya sangat jauh sekali. Sebagai contoh, kalau gelombang yang terjadi di kutub selatan ya, eh, itu kan kalau dilihat dari Indonesia letaknya udah perjalanan seperempat seperempat keliling dunia tuh ya, seperempat dari keliling dunia kan, dari kutub selatan ke ekuator kemudian sampai ke kutub utara itu setengah keliling. Ini seperempat keliling, jadi perjalanannya udah seperempat kali berapa keliling bumi, 40.000 kilometer ya, 40.000 kilometer. Jadi seperempatnya sekitar 10.000 kilometer. Jaraknya 10.000 kilometer itu sumbernya bisa sejauh itu ya, sumbernya bisa sejauh itu. Eh, Mungkin di kutub selatan ada badai, ada nggak tahu apa aja pokoknya yang menyebabkan akhirnya gelombangnya itu bergerak dari kutub selatan melalui Samudra Indonesia ya, Samudra India, terus sampai ke pantai selatan Jawa, pantai barat Sumatera, pantai selatan Bali, NTB, NTT. Dari situ kita bisa membayangkan eh, perjalanan gelombangnya itu jauh sekali, perjalanan gelombangnya itu jauh sekali, dan daya yang dibangkitkan oleh di kutub selatannya itu sebenarnya sebesar apa sih kok gelombangnya masih bisa bergerak terus sampai ke pantai selatan Indonesia gitu ya. Nah, dari istilah yang kita pergunakan, kalau mobil, daya daya mobilnya nih berapa tenaga kuda nih gitu ya, berapa tenaga kuda. Nah, kalau energi itu sesuatu yang dikeluarkan pada suatu waktu tertentu. Misalnya kita untuk menahan menahan berat untuk mengangkat karung beras gitu ya, kita angkat karung beras. Ada untuk sejauh 10 meter, karung berasnya ada yang 25 kilo, ada yang 30 kilo, ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo, ada yang lebih berat lagi. Kita mau pilih yang misalnya 30 kilo gitu ya. Nah, kita harus punya energinya cukup untuk mengangkat karung beras itu, untuk mengangkat dan kemudian berjalan sambil membawa karung beras itu sepanjang jarak yang kita perlukan ya. Jadi dari situ kira-kira ilustrasi sederhananya seperti itu. Kalau kita misalnya mau mengangkat karung beras yang 5 kilogram, tentunya dengan energi yang sama kita bisa berjalan lebih jauh lagi. Tapi kalau kita hanya eh, mengangkat yang lebih berat seperti 30 kilogram tadi, kita tentunya dengan energi yang sama hanya mampu untuk bergerak sejauh eh, sejauh yang tadi sudah dihitung ya. Jadi kira-kira jadi lebih jauh atau menjadi lebih lebih dekat karena energi yang tersedia hanya itu misalnya gitu ya. Jadi kalau kita punya mesin mobil eh, 100 HP gitu ya, 100 horsepower, misalnya mobil apa ya, mobil kecil gitu, mobil Toyota Avanza. Terus ini mobilnya kalau kita pacu maksimum ini dia bisa menghasilkan 100 tenaga kuda nih kalau kita pacu maksimum. Nah, tapi kita ngisi bahan bakarnya cuma 1 liter misalnya gitu. Nah, jadi pada saat kita mulai memacu kendaraan kita dengan da- dengan daya maksimum 100 tenaga kuda itu, ya 100 tenaga kuda itu,
eh, energi yang dihasilkan oleh 1 liter bensin itu bisa kita pergunakan berapa lama? Itu bisa saja kalau kita gaspol semuanya gitu ya, kita hanya bisa menempuh jarak misalnya 1 liter digaspol mungkin bisa menempuh jarak 5 kilometer misalnya gitu ya. 1 liter 5 kilometer. Jadi akhirnya setelah 5 kilometer bensinnya habis, berhenti. Walaupun kapasitas mesinnya, daya atau powernya dari mesinnya masih 100, tapi kalau nggak ada bensinnya, nggak ada energinya ya, nggak ada energinya, ya nggak bisa jalan gitu ya. Jadi kira-kira perbandingan antara energi dan power dari gelombang itu ke- ilustrasinya seperti itu. Nah, pada saat gelombang itu bergerak, tentunya kecepatan gelombang itu berbeda-beda tergantung dari mediumnya ya, medianya ya. Kalau kita bicara tentang gelombang akustik, gelombang suara yang paling mungkin kita ukur ya, dan sering dilakukan eksperimen untuk melakukan pengukurannya. Misalnya di gelombang suara nih diketahui 330 meter per detik atau di gelombang suara 340 meter per detik di udara di atas permukaan tanah misalnya gitu ya. Terus kemudian gimana buktinya? Buktinya itu ada pesawat terbang, kita lagi lewat nih, kecepatan pesawat terbangnya eh, pesawat tempur, misalnya apa ya, Sukhoi misalnya, atau pesawat tempur buatan Indonesia ada nggak ya? Belum ada. Eh, Mungkin Sukhoi aja kali ya, Sukhoi yang cukup besar yang sering kita dengar. Kalau dulu itu hmm, apa ya, F-16 ya misalnya gitu, F-16. Jadi ada pesawat F-16 akan melintas di depan kita. Begitu dia melewati kecepatan suara, ya, kecepatan suara yang 330 meter per detik itu, kita akan mendengar suatu dentuman letusan gitu, brr, gitu ya kita. Dan dentuman letusan itu sifatnya bisa merusak eh, pendengaran kita, bisa memecahkan kaca dan lain-lain. Nah, si daya rusak pada saat pesawat itu melebihi kecepatan suara di udara itu eh, merupakan daya daya rusak daya rusak itu merupakan daya bukan daya rusak, energi yang digunakan untuk sehingga kita bisa mendengar dentuman itu adalah energi dari gelombangnya. Tapi pada saat gelombang itu menyentuh, merambat di bagian seluruh benda-benda yang dilewatinya, yang dirambatnya bisa udara, bisa cairan, bisa benda padat. Di suatu titik tertentu dia me- mempunyai kemampuan untuk merusak. Seperti contohnya bisa merusak, memecahkan kaca jendela, bisa merusak endang telinga kita gitu ya. Jadi perbedaannya tadi, untuk dia bisa bergerak sampai ke kita itu memerlukan energi. Tapi untuk lebih lagi merusak dari tempat yang didengar, bukan, dari merusak benda-benda yang dilewati oleh eh, dentuman itu, atau dilewati oleh shock wave itu, gelombang kejut itu disebut sebagai daya, itu kira-kira gitu. Satuannya nanti kita lihat pada saat kita mengerjakan latihan soal ya. Jadi mungkin kurang lebih kalau kita melihat ilustrasinya, kalau kita melihat ke apa namanya, eksperimennya, Tet- misalnya kita menggunakan gelombang, menggunakan tali.
Ah, Oh, mohon maaf, Syaskiannya emang masih di absen kah, Pak? absen. Masa? Iya, Pak, masih di e-learning, Pak. Oh iya, emang masih di e-learning. Belum Oh, kemana-mana. oke, Pak. Oke, maaf, Tapi Pak. bukan di absen kan? Bukan di absen kan? Bukan, di Oh e-learning, iya, Pak. masih di e-learning. Ini saya baru sampai di sini. Ya, Oke, saya emang Pak. belum itu. Saya masih tentang natural frekuensi dari, maaf, dari energi dan daya dari gelombang dan juga kecepatan dari gelombang ya. Mungkin korelasinya seperti itu. Pada akhirnya nanti pada saat kita akan mengevaluasi struktur kita, ya, ya, kita perlu menghitung, eh, natural frekuensi ya. Natural frekuensi itu adalah, eh, sesuatu yang nggak bisa diapa-apain tapi bisa kita hitung, dan natural frekuensi itu bisa menyebabkan pada saat di sekelilingnya ada sumber-sumber getaran, sumber gelombang yang menyebabkan yang sama ya, yang sama dengan natural frekuensi natural frekuensi dari struktur. Yang terjadi adalah proses resonansi ya, proses resonansi. Ikut bergetarnya struktur akibat akibat gelombang yang di luar itu frekuensinya sama dengan natural frekuensi dari struktur kita. Menghitung natural frekuensi, sebenarnya udah kita diskusikan nih yang pertama nih, dari suatu gerak harmonik sederhana ya kalau nggak salah. Dari osilasi ya, dari osilasi dan eh, dari osilasi dari pendulum, gerak harmonik sederhana dari suatu pendulum ya. Dari situ kita lihat siapa namanya, eh, videonya dari Prof. Walter Levin dari MIT pada saat beliau menunjukkan ini loh, pendulum sederhana, cara menghitungnya seperti ini, apa saja yang berpengaruh, hanya panjang talinya aja, kemudian ini siapa tuh, 2 pi dikali periode dari gelombangnya ya, kalau nggak salah seperti itu. Nah, dari gelombang ini sendiri tentunya kemarin kita di topik ke-6 kita bicara tentang efek dari Solling, refraksi, dan difraksi. Ya, matematikanya dari gelombang itu seperti apa? Ya. Kenapa, kalau kita lihat gelombang di air, efek dari gelombang di air ini eh, sangat-sangat kita perlukan informasinya. Kenapa, Pak? Kenapa proses Solling itu perlu kita lihat, dan efek refraksi perlu kita lihat, dan kenapa efek difraksi juga perlu kita lihat. Kenapa yo? Ya, jadi pada saat gelombang bergerak dari tempat yang sangat dalam, kemudian mendekati tempat yang lebih dangkal, kalau dia bergeraknya lurus aja gitu ya, pada saat dia bergeraknya lurus aja, dia akan menjadi lebih pendek, panjang gelombangnya, tapi juga menjadi lebih tinggi ya, tinggi gelombangnya. Semakin mendekati pantai, ya bentuk dari gelombangnya itu berubah juga ya. Bentuk dari gelombangnya itu berubah. Jadi kalau kita lihat di videonya nih, sebentar ya. Hmm.
dari gambarnya tentunya kita bisa melihat ilustrasinya seperti ini. Ya, bentar ya. Ini tunggu saya cek dulu. Substate, subtitle-nya apa generated atau translate IJ, 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 AI. Ah, ada nggak bisa lebih dalam ya? Oh, ini masih iklan. Benar ini, oh ini udah HD. Eh, ini memang ada suaranya ya. Oke. Jadi pada saat di sini ilustrasinya mungkin seperti ini karena kapalnya ini berada di laut dalam ya. Kita lihat muka airnya yang bergerak ikuti ya. Makin ke bawah makin kecil. Ini juga sama, ini juga sama ya. Jadi selama gelombangnya masih sinusoidal itu merepresentasikan gelombang laut ya, saya nggak tahu nih apa yang dijelasin di sini. Oh, ini edisi P. Oke, oke, ini menarik nih. Ya, kita lihat gambarnya aja. Mudah-mudahan ada videonya. Jadi, kalau kita menggunakan akustis, akustik atau gelombang suara, tapi bergeraknya gelombang suara bukan di udara, tapi di dalam air, si sensor, empat sensor ini terdiri dari eh, satu tengahnya ini, di tengahnya ini adalah sumber suaranya di dalam air, hidrofon. Kemudian yang warna kuning ini adalah pendengarnya atau penerima pantulan dari gelombangnya. Ini pantulan untuk arah sumbu X, sumbu Y, dan koreksinya, diferensialnya untuk sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z-nya. Jadi seharusnya ada empat yang mendengarnya. Untuk sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z-nya, termasuk diferensial koreksinya. Ya, dari sini. Kemudian setelah alat ini terpasang di bawah kapal, alat ini terpasang di bawah kapal, mungkin kita akan melihat hasilnya, bentuknya kita masih nggak paham banget ini apa sebenarnya ya. Nggak paham banget bahwa tiba-tiba dia bilang ini ada kecepatannya, velocity-nya yang terukur di kedalaman mulai dari 0 sampai kedalaman 40 meter. Ini apa nih yang digambar ini ya? Kita masih nggak paham banget. Dari skalanya ini kita lihat, oh kalau yang warnanya lebih tua itu sekitar 0,8 meter per detik, tapi yang lebih muda itu yang lebih merah dan lebih biru itu kita lihat skalanya di sini. Kemudian kalau kita lihat dari kedalamannya juga, kita lihat dari amplitudo dari amplitudenya tapi dalam desibel ya, amplitudo dalam desibel kita melihat polanya menjadi seperti ini. Ini juga kita masih belum paham ya. Jadi kita kalau ingin bisa lebih paham, kita mencoba melihat, aduh, bentar ya. Kita coba melihat ilustrasinya. Ya, saya ini nggak kelihatan nih ilustrasinya. Kita bisa melihat ilustrasinya dari tadi yang panah-panah pada saat gelombang bergerak
di laut dalam, kemudian di laut yang lebih dangkal, dan di laut yang sangat dangkal. Nah, di situ kita bisa melihat panah-panahnya, kita bisa melihat pergerakan gelombangnya, dan juga, ntar dulu ya, saya penasaran nih, harus dapat yang benar-benar mewakili dari apa yang ingin disampaikan di materinya enggak ya? Kita coba dulu ya. Sini. Nah, ini dia. Ya, kita lihat ya. Iklan ya. Ya, oke.
Oke ya. Jadi apa yang sudah kita lihat tadi, kita lihat gelombang pecah. Kalau dari sisi keindahannya dan untuk para peselancar tentunya semakin besar gelombangnya mereka akan lebih senang untuk bisa ikut di bawah gelombang ini, memanfaatkan kecuraman dari selupnya ini untuk meluncur selancar ke selama mungkin ya, selama mungkin akhirnya sampai ke pantai. Untuk mendayung sampai ke tengah pas lagi ada gelombang sebesar ini tentunya juga berat, tapi biasanya mereka sudah berpengalaman. Mereka biasanya menyelam dan nanti menunduk sehingga si ujung dari ujung dari papan selancar kita tembus langsung ke belakang dari bagian belakang dari gelombang ini dan tidak ikut terguling bersama permuk di terguling bersama eh, gelombang pecahnya ya. Jadi kalau kita melihat gambar ini mungkin kita mendapat ilustrasi, oh ini berbahaya gitu ya. Kita lihat dia berputar-putar dan ini bahaya. Tentu bahaya, nggak ada yang nggak berbahaya dari gelombang atau dari karakter air. Tapi begitu kita memahami perilakunya, mungkin kita bisa ikut menikmati untuk bermain-main atau juga untuk memanfaatkan energinya. Nanti diri sendiri aja ya. Tentunya ini lebih berkaitan dengan gelombang pada saat dia pecah dan bagaimana gelombang ini menjadi bagian dari kehidupan para peselancar itu ya. Jadi kebahagiaan dari para peselancar itu. Tapi kalau kita dari pemanfaatannya di teknik sipilan tentunya sebagai desain load ya, desain beban luar yang akan kita perhitungkan terhadap struktur kita gelombang. Tapi juga gelombang itu kita coba ekstraksi untuk kita tap atau kita ambil energinya ya. Sehingga kita bisa menggerakkan turbin, kita bisa menggerakkan sesuatu yang bisa berputar dan menghasilkan listrik, misalnya seperti itu. Ya. Jadi kenapa kita mempelajari efek dari refraksi, kenapa kita mempelajari efek dari Schelling tadi, refraksi, kemudian efek dari difraksi. Tujuan yang paling penting, paling berguna adalah untuk pertama melindungi pantai ya, melindungi infrastruktur yang kita letakkan di daerah yang gelombangnya punya karakteristik misalnya ekstrim gitu. Yang kedua, tadi kita berusaha untuk kalau memungkinkan kita mengambil energi dari gelombang itu untuk kita manfaatkan sebagai penggerak mekanik dari misalnya pembangkit energi gelombang atau uh, pembangkit energi tenaga arus laut gitu misalnya. Jadi kita ada yang uh, mengambil uh, me- mengambil gaya mekanik dari gelombang, ada yang mengambil gaya mekanik dari arus yang dibangkitkan oleh gelombang ya. Jadi mungkin menerjemahkannya seperti itu. Nah, untuk untuk pemanfaatannya ya, pemanfaatannya.
manfaatannya tentunya kita melihat mekanisme dari eh, beberapa gelombang yang pecah mungkin di tepi gelombang. Kemudian perilaku dari gerakan gelombang ini kita pergunakan untuk menghasilkan listrik ya. Kita pergunakan untuk menghasilkan listrik. Ini misalnya kalau kita di tempat uji ini nih ya, jadi dari pelampung atau bui ini bisa dihasilkan energinya. Ya, jadi dari kelebihannya tentunya ada drawbacknya atau kekurangannya. Dari yang pertama tentunya korosi, karena kita kalau kita meminum air laut tentu yang kita rasakan adalah asin ya. Nah, si kadar garam ini mempunyai sifat korosi. Kalau kita lihat di banyak tempat karat itu muncul karena korosi itu muncul karena karena garam dari material yang menempel di besi itu lama-lama bereaksi dan menyebabkan munculnya karat ya. Jadi mungkin kita melihat seperti itu. Tapi kalau dari sisi energinya coba kita lihat lagi yang skala besar.
Ya, masalahnya tetap sama. Kalau kita menggunakan materialnya logam, ya, tentunya akan korosi berkarat. Begitu bocor, retak semua. Kalau bisa kita buatnya jadi gabungan beberapa bilik-bilik gitu ya. Ada bilik yang masih bisa eh, melindungi seluruh bagian dalamnya dengan seperti di kompartemen kapal selam gitu misalnya untuk mencegah berembusnya air laut masuk menyentuh bagian yang sifatnya korosif, yang menyentuh bagian yang terbuat dari logam. Interaksi air laut dengan logam tentunya akan sangat korosif, akan sangat mudah menyebabkan karat. Nah, di banyak tempat tentunya yang harus tersedia itu adalah kalau nggak anginnya ya gelombangnya. Jadi sebelum kita menempatkan tadi buoy-buoy atau pelampung-pelampung untuk mengetap energi dari gelombang, itu kita perlu melakukan analisa eh, ketersediaan gelombang untuk 1 tahun misalnya gitu ya. Ketersediaan gelombang untuk 2 kali musim, ketersediaan gelombang untuk mungkin lebih lama lagi, mungkin 3 tahun untuk 6 musim, musim panas dan musim hujan misalnya gitu. Musim angin barat dan musim angin timur, gitu misalnya ya. Dari situ, dari data-data itu baru kita bisa pergunakan untuk membuat desainnya. Bisa aja kita tadi bikin begitu, tapi sebenarnya gelombang yang ada di tempat itu jauh lebih kecil. Sehingga tadi kan perlu ada gerakan yang dipergunakan sebagai kalibrasi untuk mengkalibrasi. Nah, kalau gelombangnya terlalu kecil, nggak sesuai dengan eh, pada saat alat ini dibuat, misalnya untuk gelombang 10 meter, ternyata di Indonesia gelombangnya hanya 2 meter. Saat di tempat dipasangnya dia ada di Indonesia yang 10 meter, tapi maksudnya penjelasan saya lebih untuk kalau gelombangnya jauh lebih kecil, tinggi gelombangnya maksudnya, itu kita nggak akan bisa menggerakkan mekanisme yang ada di buoy itu di pelampung itu gitu misalnya. Jadinya perlu kita evaluasi dengan baik dengan melakukan pengukuran. Nah, jadi mekanisme dari pergerakan gelombangnya pun juga sehingga apa mekanisme apa yang kita pergunakan mekanisme seperti tadi ya, mekanisme yang kita lihat di Core Power Ocean ini di bui-buinya ada pelampung-pelampungnya itu mekanismenya tadi pergerakan heave, pergerakan naik turun ya. Ada yang pergerakannya pitch ya, pergerakannya pitch, PICH, PITCH, pitch. Itu seperti kita eh, eh, heave, pitch, sama roll. Kalau roll itu kita melihat, di depan kita nih ada orang guling-guling nih gitu. Kita melihatnya dia bergeraknya berguling-guling, jadi dari kiri ke kanan tapi berputar gitu ya. Kalau heave itu tadi yang kita lihat bergeraknya naik turun ya, bergeraknya naik turun sehingga si si buinya dia akan bergerak seperti yang eh, tadi diilustrasikan, dan mekanisme di dalamnya juga menyesuaikan dimaksimalkan dioptimalkan sesuai dengan pola gelombang HIF yang kita pilih. Kalau kita mau optimalkan terhadap pola gelombang pitch juga bisa. Kalau kita ingin optimalkan terhadap pola gelombang dari roll misalnya itu juga bisa. Tapi yang pasti yang paling banyak dari 3 mode pergerakan gelombang itu apakah HIF, apakah
pitch ataukah itu roll, itu yang nanti paling paling memberikan kita konversi energi dari gelombangnya kan. Jadi itu yang harus diperhatikan. Mekanisme yang lain tentunya banyak, ada yang mekanik, ada yang tadi seperti tadi itu juga mekanik, tapi ada juga yang sifatnya eh, sifatnya menggerakkan udara atau menggerakkan eh, gelombangnya itu menggerakkan udara yang ada di dalam oscillating chamber namanya itu ya. Kalau kita lihat ya, jadi kalau kita ini ada beberapa contoh yang lain, kita coba lihat dulu. Tuh ya, kita lihat dia bergerak. Si bandul, kemudian kita lihat ini ada magnetik, di sini ada batang, batang yang sifatnya induksi, dan dia pada saat bergerak kita lihat dia menyala. Seperti ini mekanismenya. Ada lagi yang sifatnya lebih permanen, lebih fix. Kita lihat di sini ya. Begitu gelombang masuk, ada tekanan udara di sini. Ini gelombangnya, naik turunnya gelombang. Kemudian pada saat gelombang masuk, memutar baling-baling. Ini baling-balingnya bisa single, bisa double. Kalau single dia harus pakai klep, tapi kalau double baling-baling, double bukan baling-baling, dia tidak memerlukan klep-klep tambahan lagi. Aduh, yang lainnya mungkin ini seperti ini ya. Jadi kita eh, kita lihat-lihat sendiri dari banyak contoh ini, kita bisa ya. Jadi memang stage-nya atau tahap dari pembangkit energi energi pembangkit listrik eh, tenaga atau energi gelombang itu belum well established ya, belum 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 efisien ya, belum belum efisien walaupun kita berusaha untuk mengoptimalkan, tapi belum efisien. Pertama dari mekanismenya, mekaniknya, dia bergeraknya seperti apa dari si tadi bisa wave absorber atau wave ya, dari pola pergerakan gelombang yang Higgs, pola gerakan gelombang yang apa? Yang ya, pitch, ya, pergerakan pola gelombang yang roll. Dari tiga pergerakan gelombang itu belum tentu sampai saat ini belum dianggap belum 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 seperti solar cell sekarang udah mungkin udah dianggap
mulai apa namanya, eh, efisiensinya dianggap besar. Udah dia efisiensinya sudah dianggap memadai, bukan besar, udah dianggap memadai. Tapi dari energi gelombang efisiensinya masih kecil. Jadi seperti solar cell pada saat mungkin 20 tahun yang lalu lah, kira-kira. Dalam pemanfaatannya tentunya kita bisa menggunakan mekanisme yang lain-lain. Kalau ini tadi ilustrasi seperti itu, ini kalau yang wave power station kita lihat ilustrasi lagi ya. Ada dia. Ini tadi yang gelombang ya. Kita juga akan eh, ada topiknya tentang gelombang. Tapi kalau kita mulai masuk ke energi dari laut, kita juga perlu mempertimbangkan penggunaan dari arus dari arus akibat pasang surut. Bisa berbentuk baling-baling seperti wind turbine, bisa juga bentuknya seperti eh, nanti kalau kita lihat. Oh, bentuknya seperti ini, seperti baling-baling wind turbine horizontal, tapi juga bisa bentuknya seperti baling-baling turbin angin yang vertikal ya. Sama ya kayak di wind, wind turbine ya. Nanti coba dilihat sendiri. Yang satu lagi tentunya harus, aduh tadi kok saya nyetup jadi lupa nih. Oh iya, yang vertikal ya. Bubuk, turbin, eh, ini, ini.
Yang lainnya tentu eh, pasang di sungai, bukan pasang di laut, tapi terpasang di sungai. Bentar ya. Lihat ya, ini menarik juga nih. Hmm. Ya, ini berarti efek di vortexnya ya.
kan ya? Enggak ya? Oh, pinter nih. Iya, iya. Bener ini bisa. Wow. Hmm, wow. Buat tenaga solar panel kan kita perlu baterai ya. Kalau ini nggak usah. Ya, jadi kita tadi mulai dari gelombang, kemudian ke energinya, kemudian kita ke daya yang bisa dihasilkan. Ini adalah satu ilustrasi.
kenapa kita mempelajari ya, kenapa kita mempelajari dari gelombang, terus kita mempelajari pemanfaatannya. Kalau di laut ya udah gelombang ya udah jadi gelombang aja, dia bisa kemana-mana dan dia akhirnya akan sampai ke pantai, pantai dimanapun, dan akhirnya akan pecah gelombangnya. Tapi eh, dari semua energi yang dalam prosesnya tadi dari sumbernya kebangkitannya dari angin, terus akibat gesekan angin dengan permukaan laut, jadi muncul energi gelombang, dengan energi yang dihasilkan dari gesekan itu menjadi energi yang terserap namanya itu terserap di masuk ke dalam badan air, kemudian dia akan mendorong air itu untuk bergerak sehingga badan air yang bergerak itu akan bergerak bisa sangat jauh, bisa juga tidak terlalu jauh tergantung dari lokasinya. Dan kalau jaraknya sangat jauh, dia akan sampai dalam fase eh, fully state ya. Fully state artinya sudah terbentuk sempurna. Kalau tadinya dia masih belum maksimal, dia eh, pada saat anginnya yang mendorong itu berdasarkan teorinya, misalnya berdasarkan teorinya dia harusnya tinggi gelombang 1 meter. Kalau belum fully state, belum terbentuk sempurna, mungkin yang harusnya 1 meter hanya 75 cm tinggi gelombangnya atau 50 cm. Jadi belum fully develop ya, fully develop the wind state namanya itu. Gelombang akibat fully developed wave akibat dari angin itu eh, bentuk dari gelombangnya tentunya pada saat gelombang itu akan berjalan sangat jauh, bentuknya kita sebut sebagai swell. Ya, bentuknya kita sebut sebagai swell. Dari swell ini bisa sumbernya bisa jauh sekali, misalnya kalau di pantai utara dari Laut Cina Selatan, ke pantai utara itu maksudnya dari Jawa gitu ya, pantai utara Laut Jawa, pantai utara pesisir pesisir mana ya? Pantai utara. Pantai utara Laut Utara misalnya gitu, North Sea. Ya, kita lihat angin yang fully develop yang terbentuk di pantai North Sea, pantai utara North Sea di eh, Eropa Barat, ya di Eropa Barat itu gelombangnya bisa menjadi sangat besar, bisa lebih dari 10 meter pada saat gelombang itu bergerak dalam kondisi fully developed eh, state gelombang dan gelombang yang sebesar itu tentunya akan mempunyai daya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang belum fully developed ya. Jadi itu contohnya. Kemudian tadi ilustrasi yang lain mungkin untuk bagaimana mekanisme dari pergerakan gelombang, pergerakan pergerakan energi gelombang terhadap massa dari fluidanya itu sendiri ya. Kemudian bagaimana apabila kita ingin memanfaatkan pergerakan itu untuk kita ambil energinya. Tadi ada yang pakai baling-baling, ada yang diletakkan vertikal, ada yang diletakkan horizontal, ada yang dimanfaatkan dengan menggunakan arus, ada yang menggunakan oscillating chamber. Ya, oscillating chamber itu kombinasi antara fluida yang bergerak naik turun di dalam oscillating chamber itu menggerakkan udara yang tertekan di atasnya ya, dan udara yang tertekan di atasnya itu yang menggerakkan baling-balingnya misalnya gitu. Atau tadi yang terakhir ini kita lihat gerakan dari vortex atau air yang berputar
Vortex kita bisa lihat di dalam air seperti yang tadi baru aja kita lihat, tapi vortex bisa terjadi di udara. Ya, vortex yang terjadi di udara kita menyebutnya sebagai angin berputar seperti tornado yang lebih besar sebagai typhoon, typhoon, typhoon atau hurricane yang sangat besar. Ya. Kemudian eh, kalau di sekiranya kita lihat, wah ini angin beliung gitu ya, angin beliung. Saya sih nggak nyebut yang depannya, tapi saya lebih senang nyebut angin beliung. Soalnya udah sama-sama beliung juga, sama-sama berputar juga ya. Kata-kata di depannya tuh kurang cocok menurut saya. Mungkin kalau dari bentuk yang mengerucut, tapi saya lebih suka bilangnya angin beliung aja. Angin puyuh lah, angin puyuh. Nah, dari angin yang berputar itu tentunya energinya, pemanfaatan energinya bukan angin, Mak. Dari gelombang yang atau vortex yang di air itu yang berputar, pemanfaatan energinya tentunya yang paling menarik yang paling akhir ini. Karena si bolanya ini ternyata nggak mempunyai nggak memerlukan baling-baling, ya tidak memerlukan sesuatu yang berputar. Jadi kalaupun ada ikan-ikan yang akan lewat, ikan-ikannya juga tentunya kan tergencet bola, tapi mungkin ya nggak teriris ya, karena bentur aja mungkin memar aja tapi nggak mati gitu. Mungkin ya nggak tahu juga. Ya perkiraan saya sih kira-kira eh, lebih aman ya untuk biota laut yang akan nggak sengaja terprosok melewati si bola-bola yang sedang bergerak ini. Mungkin begitu. Jadi dari pemahaman kita tentang gelombang, energi gelombang, eh, kecepatan gelombang, kemudian tadi apa tadi? Hmm, Kecepatan gelombang, kemudian dari energi dan daya dari gelombang ya. Tadi sudah kita lihat beberapa video yang memberikan ilustrasi. Eh, eh, Tentunya ada yang tanya, kenapa kok nggak menggunakan lubang pecah untuk kita manfaatkan energinya. Di oscillating wave column tadi ya, di oscillating chamber tadi sebenarnya itu eh, sudah bagian dari gelombang pecah sebenarnya. Tapi pada saat airnya pecah sebagai dalam bentuk surging atau apa ya, bentuknya seperti air yang hmm, meluap, bukan meluap. Surge itu mendadak masuk terus mendorong bis banget gitu. Jadi eh, mekanisme dari gelombang yang masuk terus kemudian turun lagi, masuk turun lagi itu menyebabkan tekanan udaranya di atas air yang masuk ke dalam chamber itu, ke dalam ruangan itu menggerakkan udara di atasnya dan udara yang bergerak itu yang menghasilkan energi untuk memutar turbinnya. Turbinnya sendiri kalau dibuat dua dua turbin, dia tidak memerlukan klep, tapi kalau hanya satu turbin, satu rangkaian satu set blade atau baling-baling, dia memerlukan klep. Terjemahkannya gimana ya? Eh, Duh, kok gagal.
Ini udah belum ya tadi ya? Ini belum mungkin ya. Coba kita lihat. Dia punya baling-balingnya dua. Itu ya. Jadi kalau dari oscillating wave column itu, kenapa saya suka membahas ini karena dulu pernah eksperimen di Kementerian Riset Teknologi pernah menguji di Jogja. Kita membuat model benerannya juga dipasang di sekitar Pantai Baron, namanya Pantai Parangracuk, di sebelahnya Pantai Baron Jogja, DIY daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, itu pantai selatan, mulai dari Parangtritis, Parangkusumo, sampai ke Pantai Baron. Tapi sebelum Pantai Baron itu ada pantai namanya Pantai Parangracuk. Di situ ada ada eksperimental stationnya, ada tempat risetnya BPPT dulu dari Kementerian Ristek untuk mencoba ini oscillating wave column sebelum dipasang di laut terbuka di pantai selatan, dicoba dulu di saluran gelombang. Itu hasilnya bagus sekali ya, hasilnya bagus sekali. Kita lihat di sini ya, kita lihat kayak ini contohnya beneran apa enggak nih, kita lihat aja.
Itu ya. Jadi bagus ya. Tapi mungkin kurang jelas juga karena di sini dia hanya menjelaskan tentang si naik turunnya air di dalam water column-nya dan nggak mengilustrasikan bagaimana si turbinnya itu berputar gitu ya. Tadi kelihatan sedikit tapi em, ng- nggak nggak terlalu kelihatan. Ini kalau misalnya turbinnya digedein lagi atau turbinnya dikecilin gitu ya, efeknya seperti apa? Terus kenapa turbinnya hanya sekecil itu tadi, nggak dibuat sepenuhnya selebar kolom airnya? Itu pilihan-pilihan yang sebenarnya bisa kita lihat diuji langsung di lapangannya ya. Jadi sebenarnya saya kalau nggak salah dulu videonya banyak bagus-bagus, tapi eh, sayangnya itu eksperimennya udah tahun 2005 atau 2007 ya. Jadi udah lama sekali. Jadi mungkin kualitasnya nggak seperti kualitas bikinan pakai HP zaman sekarang, resolusinya udah bagus. Mungkin kualitasnya masih hanya 700, paling maksimal 720, belum belum full HD ataupun belum apa namanya, 4K ya, belum 4K. Em, rencananya mau dilakukan pengujian lagi, tapi tentunya perlu dibuat anggarannya, suatu pendanaan, usulan eh, apa namanya, pengujian energi terbarukan dari laut gitu ya. Tapi masalah yang terbesarnya tentunya pertama untuk logam dan sesuatu yang berputar, kita yang terbuat dari logam di daerah lingkungan garam itu akan lebih cepat korosi. Kenapa kok Belanda berhasil? Satu hal Belanda berhasil karena kincir anginnya Belanda ya,
wind turbine atau windmolennya Belanda zaman dulu itu dibangun, itu roda giginya juga terbuat dari kayu jati. Jadi eh, tentunya kita pernah melihat pekerjaan pengrajin jati di Jepara ya, Jepara eh, di sekitar kota Jepara itu yang bagus sekali. Kayu jati yang ditumbuh di Jawa Tengah, di Jawa Timur juga kualitasnya bagus sekali. Kayu jati itu yang dibawa ke Belanda, ke Amsterdam untuk membuat molennya atau kincir anginnya. Kemudian juga dibawa untuk dibuat sebagai pintu-pintu air di kota Amsterdam. Kota Amsterdam itu terkenal sebagai kota dengan 1.000 kanal, 1.000 pintu air gitu ya. Nggak tahu. Tapi kalau saya hitung lagi sebenarnya sih kanalnya nggak sampai 1.000, pintu airnya juga kayaknya nggak sampai 1.000 sih. Tapi mungkin karena ilustrasinya banyak gitu, jadi diartikan sebagai itu kota dengan 1.000 kanal, ya. Ada lagi kota yang lebih tua sebenarnya Venesia, tapi untuk sementara kita kita cukupkan pembahasan tentang gelombang, energi gelombang, Scholling, refraksi dan difraksi dari ilustrasi yang sudah kita lihat di video-video ini ya. Kalau proses difraksi itu sebenarnya hmm, proses difraksi ya, bentar ya. Misalnya kita melihat ini ya, ya. Ini tadi sebelum gelombangnya melewati dua celah sempit ini, ya, sebelum melewati dua celah sempit ini, dia masih lurus. Kemudian begitu melewati dua celah sempit ini, sebagian besar terpantul, hanya sebagian kecil yang masuk melalui celah sempit ini. Tapi yang bisa setelah melewati celah sempit ini, dia menjadi sumber untuk gelombang-gelombang yang lainnya. Ya, kita lihat dia jadi bentuknya jadi radial. Yang tadinya lurus berubah menjadi radial. Nah, eh, gelombang cahaya yang terkirim dari misalnya dari luar angkasa, ya. Luar angkasa, apabila gelombang cahaya itu dilewatkan dua celah sempit ini, ya, dua celah sempit juga, itu akan menimbulkan efek yang disebut sebagai efek Doppler, ya, efek Doppler. Jadi dari efek Doppler itu kita bisa menghitung kecepatan geraknya, bukan cahayanya, tapi kita bisa menghitung kecepatan gerak dari kalau kita mengamati bintang, kita bisa menghitung kecepatan gerak dari bintang ataupun galaksi itu. Sehingga fenomena galaksi bergerak, fenomena tata surya yang lain di dalam galaksi yang lain juga bergerak bisa kita amati eh, dari pemanfaatan dua celah sempit ini ya. Kalau dari kalau dari mekanismenya cahaya ya, ya
Ya, kita lihat gelombang dari sumber suara melewati eh, celah sempit melalui pintu sebenarnya. Yang lain terpantul atau terserap, yang bisa melewati ini menjadi sumber untuk orang ataupun siapapun yang berada di ruangan yang di bawah ini ya. Dari sumbernya yang tertahan sebagian besar oleh dinding, yang tidak tertutup dinding di bagian pintunya misalnya itu ada jendela, itu menjadi sumber untuk di ruangan yang di sebelahnya ya. Ini adalah disebut sebagai efek dari difraksi. Efek difraksi untuk akustik seperti ini contohnya. Kalau efek difraksi di air, oke, firmannya mudah nih kalau mau dicoba. Tapi yang penting sebenarnya pemanfaatannya apa ya? Kalau tadi kalau kita lihat bisa lihat pemanfaatannya itu ya.
Ya, jadi kita lihat beberapa contoh dari difraksi, kemudian kita lihat contoh dari wave Schooling untuk gelombang pecah ya. Ini agak kurang jelas sih, Nar. Jangan ini deh, membingungkan. Ini wave, apa namanya? Transversal wave ini adalah longitudinal wave. Ini longitudinal wave ya, gelombang longitudinal. Ini adalah gelombang transversal. Kita gerakannya seperti itu. Jadi pada saat gempa yang kita rasakan pertama adalah gelombang longitudinal karena longitudinal bergerak lebih cepat di permukaan, di bawah permukaan, di bawah tanah, di dalam bumi. Tapi gelombang transversal itu adalah gelombang yang kita kita rasakan goncangannya dari apabila itu terjadi dari gelombang eh, transversal dari gelombang gempa gitu ya. Kemudian untuk ini contohnya kenapa ya? Kalau ilustrasi aja kita lewatin aja. Ilustrasi aja. Ini ya. Kurang bagus. Cari yang kurang bagus. Cari yang lebih bagus. Ntar dulu. Kita lihat sini ya. Iya, kitanya nggak ngeliat. Gitu ya. Tapi yang ini kita kemarin juga udah lihat ya, yang ini ya. Lupa lagi. Tapi kalau belum kita coba lihat aja sekarang. Sekitar 10 menit.
bendung ya kita apabila kita meletakkan bendung. Wow. Hmm. Ini pilar-pilar jembatan. Wah. Hmm. Wah. Wah. Dorong-dorong.
Hmm. Hmm. Ya, ya, ya. Sekarang vortex. Hmm. Oke. Ya, ya. Jadi kita udah lihat, kita udah melihat link-link dari eh, hidrolik tadi ya. Kalau sebelumnya yang kita lihat semua itu adalah hidrodinamika, tadi kita lihat videonya dari hidrolik. Kalau di hidrolik kita menggunakan persamaan apa? Persamaannya Bernoulli ya, persamaan Bernoulli di saluran terbuka ataupun di saluran tertutup waktu praktikum mekanika fluida kita juga menggunakan persamaan Bernoulli. Tapi di fisika lanjut ini apa kita akan menggunakan persamaan Bernoulli? Tidak ya, karena untuk gelombang yang di tengah laut atau sampai bergerak ke perairan dangkal, gelombang ini akan berubah kecepatannya, akan berubah tingginya akibat efek tadi. Pertama swelling, efek kedua adalah refraksi kalau dia terjadi pembelokan, dan efek yang ketiga adalah difraksi. Semua proses ini akan menyebabkan gelombangnya itu eh, berperilaku sebagai eh, turbulen ya, atau fluida yang di, kalau kita membayangkan tadi itu pergerakan dari apa namanya, dari material yang ada di dalam ikutan, misalnya yang terapung atau melayang di dalam air pada saat gelombang itu lewat, kita melihat pola bergeraknya itu eh, kalau di laut dalam, laut sangat dalam masih berbentuk lingkaran, tapi begitu semakin dekat ke mendekati pantai dia akan menjadi lebih elips. Bahkan kalau tadi apa itu ada contohnya, itu eh, tadi contohnya yang mana ya? Bentuk lingkaran dari gelombang yang ada di laut itu, misalnya gelombang itu pecah gitu ya, gelombang itu pecah, eh, perilaku dari gelombang itu adalah eh, turbulence penuh dengan full turbulence. Jadi dari turbulensi itu atau dalam kata lain partikel atau material fluidanya eh, itu berotasi ya, berputar, berputar. Nah, kondisi material berputar, apa, kondisi partikel yang ada di dalam air itu berputar ataupun partikel yang ada di dalam air itu mempunyai viskositas lebih besar daripada air, itu menyebabkan teorinya Bernoulli tidak bisa dipergunakan ya. Karena teori Bernoulli itu hanya bisa terpenuhi apabila alirannya laminer. Dua. Yang pertama, yang kedua, aliran laminer atau bukan turbulence. Yang kedua, viskositasnya harus memenuhi hukum Newton atau
atau Newtonian fluid. Newtonian fluid itu persyaratannya dia tidak mempunyai kekentalannya. Invisit atau tidak mempunyai viskositas lebih besar daripada satu. Ya. Jadi mungkin di sini kenapa kita nggak belajar eh, hidrolika di fisika lanjut ya, tidak membahas tentang hidrolika, tapi yang kita bahas adalah hidrodinamika, terutama karena karakter atau sifat dari fluida yang kita lihat adalah pertama turbulensi, mempunyai turbulen seperti gelombang pecah. Kalau kita lihat pada saat dia pecah, dia berputar-putar, itu ada fenomena turbulensi. Kemudian dia juga mempunyai viskositas. Viskositas dalam arti eh, upaya upaya gelombang untuk meredam meredam energi yang serap di gelombang yang bergerak itu adalah dengan membuat bukan artificial, me- membuat